Rukiah, kelas 03 PIIP 001, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai contextual learning. Dosen pengampu Chandra Abdillah SPD MPD. Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita membahas konsep model pembelajaran SAFI. Model pembelajaran SAFI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Dalam pendekatan pembelajaran SAFI terdapat 4 komponen sebagai ciri khas dari pendekatan pembelajaran ini, yaitu somatik, auditory, visual, dan intelektual. Selanjutnya, kita akan membahas materi inti, yaitu model pembelajaran contextual learning. Adapun yang akan dijelaskan mulai dari yang pertama, ada pengertian, yang kedua, tujuan, yang ketiga, hal yang perlu dipersiapkan, yang keempat, langkah-langkah, yang kelima, kelebihan, dan yang terakhir, yang keenam itu kelemahan. Jadi, Sobat Kojar, saksikan 12 menit ke depan ya. Yang pertama, pengertian contextual learning. Contextual learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata atau situasional. Metode ini memungkinkan siswa untuk memahami informasi dengan pengalaman praktis, memperkuat pemahaman mereka. Contextual learning didasarkan pada teori belajar mengajar konstruktivis, menekankan gagasan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa mampu mengkonstruksi makna berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang kedua, masuk ke tujuan contextual learning. Tujuan utama dari contextual learning adalah memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dengan konteks kehidupan sehari-hari, meningkatkan pemahaman, mendorong pemecahan masalah, dan mempersiapkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Tujuan contextual learning adalah mengembangkan tugas otentik untuk menilai kinerja dan memberikan pengalaman belajar dalam konteks di mana siswa tertarik dan termotivasi. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Beberapa elemen kunci dari contextual learning mencakup pemecahan masalah, menyadari bahwa proses belajar mengajar perlu terjadi dalam berbagai konteks, dan mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain. Materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Skenario atau proyek-proyek kontekstual, lingkungan pembelajaran yang mendukung interaksi dan eksplorasi. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran kontekstual atau contextual learning.
Untuk melaksanakan contextual learning, guru perlu mempersiapkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, yaitu mulai dari keseluruhan dan bergerak ke khusus, serta menciptakan lingkungan belajar yang berpijak pada konteks kehidupan siswa yang beragam. Penciptaan konteks kehidupan nyata yang terkait dengan materi pembelajaran. Merancang aktivitas pembelajaran berbasis situasi atau proyek. Mendorong diskusi dan kolaborasi siswa. Memberikan umpan balik terkait aplikasi pengetahuan dalam konteks. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kelebihan dari contextual learning. Kelebihan contextual learning antara lain yaitu menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, mendorong keterlibatan siswa secara aktif dan membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar dan membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Selanjutnya, memotivasi siswa karena relevansinya dengan kehidupan mereka. Meningkatkan pemahaman konsep melalui aplikasi praktis. Membaca, kemampuan pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu ada kelemahan dari contextual learning. Potensi kelemahannya adalah memerlukan pengawasan ekstra karena siswa seringkali memiliki rasa ingin tahu yang kuat, membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih intensif. Yang ketiga, tidak semua konsep dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam konteks nyata. Selanjutnya, evaluasi bisa menjadi lebih konteks karena variasi antar siswa dalam pendekatan dan hasil. Penting untuk diingat bahwa penerapan kontekstual learning dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik dan karakteristik siswa. Demikianlah materi yang disampaikan. Mari kita simpulkan. Jadi, kesimpulan dari pendekatan pembelajaran kontekstual atau bisa disebut juga dengan contextual learning adalah bahwa metode ini memberikan keunggulan dalam meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan aktif dalam situasi kehidupan nyata. Meskipun memerlukan persiapan yang lebih intensif, kelebihannya termasuk motivasi siswa yang lebih tinggi, pengembangan keterampilan praktis, dan kemampuan untuk mempelajari pengetahuan dengan konteks sehari-hari, yang pada akhirnya mendukung penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik. Jadi membutuhkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, untuk memperdalam materi, yuk Sobat Kejar kerjakan soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan contextual learning? Yang kedua, mengapa relevansi konteks penting dalam contextual learning?
pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang pendidik sebelum menerapkan contextual learning? Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, materi contextual learning. Saya Mulkiah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kojar, jangan lupa jawab soal-soalnya di kolom komentar ya. Aku tunggu jawaban kalian.